Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Franciscus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi,
seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Fransiskus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Fransiskus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Fransiskus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Fransiskus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon Sahabat Eki, Fransiskus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Fransiskus Marbun, sang pemilik helm. Fransiskus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Fransiskus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Fransiskus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Fransiskus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Fransiskus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Fransiskus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Fransiskus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Fransiskus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Fransiskus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya.
Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya.
Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon. Sahabat Eki, Fransiskus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Fransiskus Marbun, sang pemilik helm. Fransiskus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Fransiskus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Fransiskus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Fransiskus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Fransiskus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Fransiskus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Fransiskus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Fransiskus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Fransiskus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Fransiskus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Fransiskus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Fransiskus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Fransiskus lagi. Saat itu menurut dia,
Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada.
Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Franciscus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan.
Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar.
Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Franciscus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi,
Seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Fransiskus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Fransiskus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Fransiskus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Fransiskus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon. Sahabat Eki, Fransiskus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Fransiskus Marbun, sang pemilik helm. Fransiskus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa 1 helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Fransiskus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Fransiskus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Fransiskus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Fransiskus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Fransiskus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Fransiskus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Fransiskus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Fransiskus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya.
Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan, Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya.
Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun hanya bisa tertawa mendengar kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bicara soal helm almarhum di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni sempat memperlihatkan foto helm milik Eki yang tidak mengalami kerusakan. Bahkan menurut Pitra, helm yang dipakai Eki saat kejadian itu kacanya masih utuh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana lalu memperlihatkan foto helm KYT berwarna merah putih tersebut. Terlihat foto itu diambil dari bagian atas dan tampak tidak ada kerusakan. Namun fakta lain rupanya diungkap oleh Franciscus Marbun, sang pemilik helm. Franciscus mengaku meminjamkan helm itu pada Eki sekitar 1 minggu sebelum kejadian. Saat itu Eki dan Vina hendak pergi dan hanya membawa satu helm saja. Helm itu sempat dipotret oleh Franciscus Marbun di kamar jenazah sesaat setelah Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun. Menurut Franciscus, foto yang diperlihatkan oleh pengacara Ibtu Rudiana itu hanya bagian belakangnya saja. Ia pun membantah keterangan Pitra Romadoni yang mengatakan kalau helm itu tidak rusak. Franciscus pun tertawa saat pengacara Rudiana selalu menunjukkan bagian belakang dan mengklaim tidak ruak. Sebab menurut Franciscus, helm full face miliknya itu bagian mulutnya patah. Namun ia membenarkan bahwa bagian kaca dari helm itu memang masih ada. Franciscus juga mengakui bahwa bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Melihat kondisi helm dan luka yang ada di kepala Eki, Franciscus Marbun mengatakan ada kemungkinan keduanya mengalami kecelakaan. Menurut dia, helm yang ia miliki itu cukup keras dan tidak bisa dihancurkan menggunakan benda keras. Franciscus Marbun juga mengatakan kalau helm miliknya itu jika dipakai, bagian belakangnya sedikit terangkat ke atas. Sehingga masih masuk akal jika kepala bagian belakang Eki hancur karena tidak tertutup oleh helm. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengatakan kalau helm yang dipakai Eki sama sekali tidak rusak. Apalagi kata Pitra Romadoni, motor yang dipakai Eki juga tidak mengalami kerusakan dan hanya lecet di sisi kanan saja. Sementara itu, Ismail dan Adi yang mengaku melihat kejadian mengatakan kalau Eki terpental ke tiang lampu dan motornya menabrak trotoar. Sikap Ibtu Rudiana kali pertama tahu Eki tewas. TTD berita kecelakaan, teman Eki kecewa. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun seingat Franciscus Marbun, teman Eki. Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapak kan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia,
Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni pun kekeh bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Masyarakat sudah mengetahui ini bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan. Sudah jelas dari fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kata Pitra Romadoni. Bahkan Pitra menantang pengacara Saka Tatal untuk membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Saya tantang Mbak Titin untuk buat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah kecelakaan. Dan saya akan beri 10 juta rupiah kalau dia berani membuat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Tentu akan saya uji nantinya, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana ternyata sudah mengakui kalau kasus Vina Cirebon yang merenggut nyawa anaknya, Eki ternyata kecelakaan. Hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus